Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatannya. Dan saya sangat berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti rangkaian motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Baiklah, sebelum kita belajar firman-Nya, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyertai kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, apa tujuan hidupmu? Seorang orang tua sudah pasti berkeinginan anaknya bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Dan anak-anak sudah pasti menginginkan apa cita-cita yang ingin dia raih. Dalam pelajaran saat ini kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam hidup manusia, pasti ada keinginan yang menjadi tujuan hidupnya. Oleh karena tanpa tujuan, maka hidup saudara, hidup kita akan menjadi hampa, dan itu akan menjadi sia-sia. Alkitab menuliskan, ada 2 jenis keinginan yang menjadi tujuan manusia, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 5 mengatakan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi yang pertama, manusia berkeinginan duniawi. Manusia dengan fokus keinginan duniawi suka pada perbuatan kedagingan. Apa saja yang menjadi keinginan daging manusia itu? Perbuatan daging telah nyata dalam hidupnya, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan perselisihan, bahkan banyak hal lainnya. Dan Rasul Paulus menyebutkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Semua keinginan manusia duniawi ini bertentangan dengan kehendak Allah. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, ujung dari hidup manusia itu, dunia ini adalah maut baginya. Lalu, apa yang menjadi keinginan dan tujuan hidup manusia itu? Yang kedua, manusia berkeinginan rohani. Kolose 3:10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru, dan yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut apa? Menurut Kaliknya. Manusia rohani itu tujuan fokusnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, ciri manusia rohani itu adalah berbuah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh itu adalah sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan kata lain saudara, manusia rohani itu pasti menyalipkan keinginan dagingnya dan hawa nafsunya. Galatia 5:24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Ujung dari manusia rohani itu adalah keselamatan surgawi. Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan, manusia dengan keinginan duniawi saling bertentangan dengan manusia rohani.
Galatia 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sebab kamu telah setiap kali tidak melakukan apa yang dikehendaki. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan hidup penting dalam kehidupan kita. Apakah saudara mau dan rindu meninggalkan keinginan daging dan menempatkan dalam hidupmu, dalam hatimu adalah keinginan rohani, manusia rohani? Kalau saudara rindu dan ingin menempatkan dalam hidup kita manusia rohani, saya undang untuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang berada di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah pelajari bagaimana pentingnya keinginan surgawi, keinginan rohani dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan keinginan duniawi yang berada saat ini, yang membuat kami jauh daripada Tuhan, tolong ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menuntun kami, supaya kami dapat menyingkirkan keinginan-keinginan duniawi itu. Dan biarlah Tuhan keinginan surgawi akan menjadi bagian kami, sekarang, besok, dan seterusnya. Terpuji namamu Tuhan, memberkati para pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, jangan lupa saudara boleh like, share, dan berikan komen dalam kolom chat. Dan saudara juga boleh membuat subscribe, dan biarlah firman ini menjadi pekabaran yang baik buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.